Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Ardiansyah, yang kedua Andi Lala Puji Astuti, yang ketiga Anwar Rifai, dan yang keempat Asananda Ramadhani. Baik, langsung saja kami ingin menjelaskan tentang presentasi dari mata kuliah Manajemen dan Bisnis Islam dengan materi bab 1, yaitu tujuan, bidang, dan mazhab manajemen. A. Tujuan manajemen. Apakah tujuan sama dengan sasaran? Tujuan maknanya hasil yang umum atau generalis, sedangkan sasaran berarti hasil khusus. Misalnya, pertandingan sepak bola. Jika hanya ingin menang, akan dapat dicapai seperti main kasar, tidak sportif, dan menghalalkan segala cara. Tetapi jika tujuan menang yang ingin dicapai, kemenangan ini diperoleh dengan bermain sportif dan cantik, sehingga memuaskan para penontonnya. Jadi, tujuan tercapai dan para penonton merasa puas. Tujuan dapat kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut. 1. Menurut tipe. Menurut tipe-tipenya: A. Profit objektif atau laba. B. Service objektif atau pelayanan. C. Sosial objektif atau kesejahteraan masyarakat. D. Personal objektif, kepuasan karyawan. 2. Menurut prioritas. A. Primer. B. Sekunder. C. Individual. D. Sosial. 3. Menurut jangka waktunya. A. Jangka panjang. B. Jangka menengah. C. Jangka pendek. Nomor 4. Menurut sifatnya. A. Manajemen objektif. Tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer. B. Managerial objektif. Tujuan yang harus dicapai, daya upaya atau kreativitas yang bersifat manajerial. D. Administratif objektif. Tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi. D. Economic objektif. Tujuan-tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan. Dan 5. Memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya. E. Social objektif. Tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral. F. Technical objektif. Tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya. G. Work objektif, yaitu tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan. 6. Menurut tingkatnya. A. Overall enterprise objektif. Tujuan semesta atau generalis yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan. B. Divisional objektif. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi. C. Departmental objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian. D. Sectional objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi. E. Group objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok urusan. F. Individual objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu. 7. Menurut bidangnya. A. Top level objektif. Tujuan-tujuan umum, menyeluruh, dan menyangkut berbagai bidang sekaligus. B. Finance objektif. Tujuan-tujuan tentang modal. C. Production objektif. Tujuan-tujuan tentang produksi. D. Marketing objektif. Tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan pemasaran jasa. E. Office objektif. Tujuan-tujuan mengenai bidang-bidang ketatausahaan dan administrasinya. 8. Menurut motifnya. A. Public objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang negara. B. Organizational objektif. Tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. C. Personal objektif. Tujuan pribadi atau walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi. Bagaimana cara menetapkan tujuan yang baik?
harus jelas dan ditetapkan berdasarkan hasil analisis data, informasi, dan potensi yang dimiliki. Harus tetap ditetapkan manajer dan minta partisipasi karyawan agar mereka antusias untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap tujuan harus membantu keseluruhan tujuan perusahaan. Jadi harus saling menunjang, harus mempunyai jangkauan tertentu, memberikan kepuasan karyawan, harus realistik dan dapat dipertanggungjawabkan, bersifat kontemporer dan inovatif serta up to date, harus sesuai dengan kemampuan supaya gairah kerjanya baik, harus berurutan menurut kepentingannya, sehingga perhatian dititik beratkan pada tujuan-tujuan utamanya, harus berimbang. Bidang manajemen. Setiap unsur manajemen berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam perannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen meliputi yang pertama yaitu menurut sumber daya manusia, yaitu ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien agar membantu terwujudnya suatu tujuan. Yang dipelajari adalah perencanaan, perorganisasian, pengendalian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua yaitu manajemen permodalan, yaitu bagaimana mengelola, mengatur dana uang supaya mendapatkan keuntungan yang wajar. Yang ketiga, manajemen akuntansi biaya, yaitu bagaimana caranya supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah dan dengan kualitas yang baik. Yang keempat yaitu manajemen produksi, yaitu masalah penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, layout peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang atau jasa supaya kualitasnya relatif baik. Yang kelima, manajemen pemasaran, yaitu dititik beratkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi, produksi, sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. B. Mazhab-mazhab manajemen. Kemajuan ilmu pengetahuan, penggunaan multidisiplin dan adanya komputer telah membuka macam-macam kemungkinan dan kesempatan guna memperbaiki pemikiran tentang manajerial. Hasilnya berupa sejumlah keyakinan serta sudut pandang yang berbeda-beda tentang manajemen. Hal yang lazim dikaitkan dengan apa yang dinamakan mazhab-mazhab manajemen. Dewasa ini terdapat macam-macam mazhab atau aliran manajemen. Mazhab-mazhab itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Ada pihak yang beranggapan bahwa tugas-tugas manajerial yang berlangsung harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baru, yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Kadang-kadang mazhab ini dinamakan mazhab empiris. Oleh karena itu, ia memberikan sumbangan-sumbangan berupa generalisasi dan keterangan deskriptif tentang manajemen praktis dalam jumlah banyak. Yang kedua, mazhab manajemen ilmiah. Mazhab ini menggunakan metode ilmiah yang memverifikasi atau menolak asumsi-asumsi dengan jalan melaksanakan eksperimen secara terkendali. Hubungan kausal berarti bahwa adanya hal-hal tertentu atau terjadinya hal-hal tersebut disertai secara kausal oleh hal-hal lain yang ada atau yang akan terjadi. Hal tersebut hendaknya jangan dikacaukan dengan apa yang merupakan sebab dan apa efeknya. Langkah-langkah pada metode ilmiah adalah 1. Identifikasi proposisi. Hal tersebut menentukan sasaran dan mengarahkan seluruh penelitian ke arah tujuan tertentu. Yang kedua, lakukanlah observasi pendahuluan tentang proposisi bersifat eksploratoris.
menyediakan keterangan yang ada dan bahan latar belakang yang berguna. Yang ketiga, kemukakanlah pemecahan tentatif terhadap proposisi hipotesa yang dikemukakan akan dibenarkan atau ditolak melalui eksperimen yang dikendalikan. Selanjutnya, selidikilah proposisi secara cermat dengan menggunakan pengetahuan yang berlaku dan eksperimen yang dikendalikan. Berikutnya, klasifikasilah data yang diperoleh. Mengklasifikasi banyak membantu kita dapat hal meneliti data. Selanjutnya, nyatakanlah jawaban tentatif terhadap proposisi melalui penafsiran data yang diklasifikasi secara cermat. Untuk tujuan itu, orang menggunakan dua macam cara penguraian, yaitu penguraian secara induktif dan penguraian secara deduktif. Selanjutnya, sesuaikanlah dan kemukakanlah jawaban terhadap proposisi. Yang ketiga, mazhab kelakuan. Titik vokal penting daripada tindakan manajerial adalah kelakuan manusia, apa yang dicapai, bagaimana hal tersebut dicapai, dan mengapa hal tersebut dicapai, dipandang sehubungan dengan impaknya dan pengaruhnya atas manusia yang dianggap sebagai entitas penting daripada manajemen. Topik-topik yang dipersoalkan antara lain hubungan manusia, motivasi, kepemimpinan, latihan, serta komunikasi. Selanjutnya yaitu mazhab manajemen sosial. Menurut mazhab ini, manajemen dianggap merupakan sebagai suatu sistem antar hubungan kultural. Mazhab ini berorientasi pada ilmu sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan kultural. Di samping itu, kelompok-kelompok tersebut diintegrasi dalam sebuah sistem, yaitu sistem sosial lengkap. Dalam mazhab ini, yang dipersoalkan adalah hubungan antara organisasi, lingkungan internal dan eksternal, serta kekuatan yang menimbulkan perubahan dan penyesuaian. Selanjutnya yaitu mazhab manajemen sistem. Dalam mazhab ini, sistem-sistem merupakan inti sarinya. Untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja, setiap petugas diperlukan adanya sistem kerja yang up to date, tepat guna, serta sesuai dengan kondisi setempat. Selanjutnya yaitu mazhab berdasarkan pengukuran kuantitatif. Penganut mazhab ini menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah entitas logis yang tindakan-tindakannya dapat dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol matematis dan data yang dapat diukur. Ciri-ciri mazhab ini adalah yang pertama, mengoptimalkan hasil output dari input. Yang kedua adalah menggunakan model matematis. Selanjutnya adalah mazhab berdasarkan proses manajemen. Para penganut mazhab ini menganggap bahwa manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari subaktivitas tertentu. Serangkaian aktivitas ini dilakukan dalam fungsi manajemen yang merupakan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Proses ini dianggap sebagai esensi manajemen dan umumnya dianggap bahan studi yang efektif bagi orang baru mulai mempelajari ilmu manajemen. Selanjutnya yaitu mazhab menurut keadaan. Para penganut mazhab ini melihat kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mempelajari organisasi dan manajemen. Suatu cara pemikiran secara filosofis adalah merupakan cara pemikiran mengenai usaha-usaha manusia yang kompleks.